Kita jumpa lagi teman-teman. Jadi di video kali ini seperti biasa, di sini saya akan review ya pendapatan dividen saya untuk bulan Mei 2025. Dan untuk bulan ini saya cukup senang karena saya dapat dividen yang lebih banyak daripada bulan-bulan yang sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang baru datang di channel ini ya, di sini setiap bulan saya itu review ya pendapatan hasil dividen yang saya dapatkan dari investasi saham saya, dan saya juga videoin pas saat nabung sahamnya. Jadi di sini saya investasi saham, saham Indo dan juga saham AS, dan saya catat di Google Spreadsheet seperti ini ya. Dan saya catat pendapatan dividen bulanan dan juga portofolio supaya saya tahu perkembangannya. Jadi bakal seperti ini. Jadi biar teman-teman nggak ketinggalan dengan video updateannya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Nanti teman-teman juga bisa aktifkan lonceng notifikasinya supaya nanti kalau saya upload video ada notifikasinya. Jadi langsung aja kita ke pembahasannya untuk detail dividen yang saya dapatkan ya untuk bulan Mei 2025. Nah, yang pertama di sini saya ada MA atau Mastercard ya sebesar 0,02 USD atau Rp300. Ada saham Apple 0,04 USD atau Rp600, dan saham Indo Auto ya sebesar 66.500, dan juga SMSM 12.500. Jadi total semuanya untuk bulan Mei 2025 saya dapat dividen sebesar Rp79.900, dan itu cukup besar menurut saya daripada bulan-bulan yang sebelumnya ya. Jadi sesuai jadwal yang ada di sini, di bulan Mei kita dapat SMSM, Apple, Mastercard, dan juga Auto. Kita lihat untuk riwayat pembagian dividennya ya. Jadi di sini yang pertama kita di saham AS. Di sini saya pakai aplikasi Peluang ya untuk saham AS-nya. Jadi di sini yang pertama ada dividen diterima dari Apple ya 0,04 USD seperti yang didaftar tadi. Kemudian dividen diterima Mastercard ya sebesar 0,02 USD di bulan 10 Mei. Kalau yang Apple tadi itu di 16 Mei 2025. Sekarang untuk yang saham Indonya ya, di sini saya pakai aplikasi Stockbit teman-teman. Kita ke history ya. Nah, ini dia di bagian history kelihatan ya. Dividen auto 66.500, di mana auto itu membagikan dividen sebesar Rp133 per lembar ya. Kemudian dividen SMSM 12.500 dengan jumlah per lembarannya dividennya sebesar Rp25. Kemudian sehabis itu dividennya saya langsung pakai ya. Saya gunakan untuk membeli sahamnya lagi yaitu saham auto satu lot ya. Jadi lumayan di sini saya sudah melakukan reinvesting dividen yang saya terima atau bisa dibilang compounding interest. Jadi dividen yang saya terima saya gunakan untuk membeli sahamnya lagi supaya nanti saya bisa dapat dividen yang lebih banyak. Jadi untuk sekarang ini auto saya punya di 6 lot ya. Dan untuk sekarang dia masih loss di 2,46%. Itu aja sih untuk saham Indo yang lagi loss ya. Jadi untuk trading balance saya sekarang di 2000 aja. Karena sebelumnya itu ada Rp130.000 yang nganggur ya. Habis itu dapat dividen dari auto dan juga SMSM. Saya tambahkan, ternyata dapat satu lot saham auto. Jadi langsung saya belikan aja. Jadi langsung aja kita update di bagian tabelnya ya. Untuk bulan Mei, jadi kita masukin berapa tadi? 79.900 ya. Satisfying banget ya, dapat dividen yang lebih banyak daripada yang sebelumnya. Ini sebelumnya cuma recehan ya, Rp300 dan seribuan. Karena ini bulan-bulan ini dapatnya dari saham AS ya, dari dimana untuk saham AS itu baginya dividennya cukup kecil, dan mulai sekarang kita udah dapat dividen dari saham Indo. Kemudian untuk portofolionya di sini, wah ini sudah saya masukin tadi ya, wah lupa saya. Gak apa-apa lah, di sini sudah saya masukin yaitu sebesar 8.800 ya. 8.800. Jadi sekarang langsung aja kita lihat untuk diagramnya. Nah, ini dia diagramnya.
Dan kalau kita lihat untuk grafik atau batang-batang yang sebelumnya malah nggak kelihatan ya, yang kelihatan cuman bulan Mei. Nggak masalah. Kalau untuk yang portofolio bakal seperti ini. Ini untuk bulan April nggak ada banyak perubahan ya. Ini karena di bulan April itu kemarin saya habis jual sahamnya MIDI ya. Oh ya, masih bulan Mei ya. Itu kemarin saya sell MIDI ya. Saya jual MIDI karena saham MIDI ini sudah nggak ada labelnya syariah. Karena sebelumnya itu MIDI itu dalam kategori saham syariah ya. Tapi karena sudah keluar dari syariah, jadi langsung saya jual dengan gain. Rilis gain ya, saya dapat keuntungan di 2%-an. Ya lumayan lah. Jadi nanti kita akan tunggu dividen selanjutnya ya untuk bulan Juni. Itu ada saham Indo lagi ya, yaitu saham BRIS. Dimana BRIS ini bagi dividennya 1 kali setahun ya. Kemudian saham AS ada 4 ya, ada Home Depot, Visa, Wealth Management, dan juga S&P Global. Jadi nanti kita akan tunggu ya. Nah ini adalah portofolio saham AS saya ya sekarang. Untuk saham AS itu di floating profit di 4,3%, lumayan. Dan untuk yang masih merah ini masih sama ya, sahamnya Home Depot 2,5% dan Apple di 5,3%. Kalau yang saham Indo ini floating profit juga di 4%-an juga ya, 4,8%. Kemudian yang merah ini cuman sahamnya Auto ya. Ini karena saya punya saham Indo itu cuman 4 ya, yang lain di hijau semua. BRIS 12% malahan, kemudian SPC 7,9%, dan SMSM ini di 2%. Jadi yang paling merah yang ini ya auto, cuman auto aja di 2,46%. Yang merah cuman 1. Semoga aja membaik ya. Jadi mungkin itu aja teman-teman. Semoga aja nanti kita bisa dapat dividen yang lebih banyak lagi ya. Semoga aja, karena di sini total portofolio juga kita lihat terus berkembang karena setiap bulan saya nabung ya. Dan ketika saya nabung itu saya juga videoin. Jadi biar nggak jadi satu review pendapatan dividen dan juga nabung sekalian, itu nggak saya akan pisahkan seperti itu, seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi mungkin itu aja. Jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan dengan video-video selanjutnya ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.